Halo geng, balik lagi dengan YouTube Adam Lucius, YouTube yang para pecinta misteri, konspirasi juga hiburan yang bakal nambahin data berpikir lo biar makin bijak. Jadi gue tuh bakal melanjutin penelitian gue yang ada di sana. Yaitu salah satunya ya penelitian tentang mumi, penelitian tentang dewa-dewa, terus penelitian tentang hukum-hukum dan aturan di sana. Karena gue rasa gue pengen lebih deep lagi, cari tahu tentang kesadaran itu apa sih. Terus sebenarnya sinyal frekuensi kita tuh gimana sih? Nah, gue rasa salah satu referensi yang gue harus ambil adalah dari sisi peradaban Mesir kuno ini, guys. Jadi semua informasi yang gue sampaikan full sudut pandangnya dari supranatural. Oke, tetap kalian analisis, tetap kita bareng-bareng penelitian. Yang bermanfaat, yang edukasi ambil, yang gak bermanfaat lah tinggalin aja. Astro frekuensi gua kali ini gue tetap akan ditemani sama Feni. Kalau gitu kita bakal lanjut aja langsung nyapa Feni. Oke Fen, gimana kabar lo Fen? Ya, puji Tuhan baik kabar gua bang. Dengan segala kesibukan lah pokoknya. Oke Fen, kan kita kemarin itu ke piramid ya, ke piramid. Terus kita ketemu sama eksistensi lah ya, yang coba untuk ya mata-matain dan ngawasin daerah sana lah ya. Dia solo kayak pengawas gitu loh. Iya, yang jubah hitam itu kan kata lo. Di situ. Nah terus mungkin kita akan ke sana lagi untuk komunikasi lebih lanjut lagi. Cuman gue pengen ke memori masa lampau. Gue pengen ke sana. Kenapa? Gue tuh lagi nyari tahu sebenarnya mumi ini apa sih. Gue tuh takutnya cuman kayak manusia yang sebenarnya bukan yang aslinya, ngerti gak? Hanya manipulasi doang takutnya gitu. Gue tuh lagi kayak mikir dari sudut pandang lain lah intinya. Jadi lu mau kayak scanning memori gitu ya? Iya. Di situ gue pengen cari tahu sebenarnya ini nih apa sih gitu loh. Karena nggak tahu ya. Makin nyari tahu, makin kita ngerasa kayak banyak gap yang pada akhirnya menjauhi kebenaran, gitu ya sih? Iya, iya. Banyak improvisasi dari konsep tekstual dan penerjemahan dengan mungkin banyak faktor, mungkin memang dirahasiakan, mungkin salah penafsiran, ya nggak sih? Mungkin juga ya ada keterbatasan juga. Nah, keterbatasan dalam mencari kepingan-kepingan atau pecahan-pecahan inilah ya, scroll atau apapun itu. Itu banyak gap yang pada akhirnya kayak gue makin hari kayak ngerasa kayak dari banyak gap itu tapi banyak faktor yang lu sebutin tadi. Oke. Pada akhirnya kayak ya mau nggak mau ya pakai sudut pandang supernatural full, mau nggak mau gimana? Yeah. Tekstual pun kayak hitam putih di situ, ngerti kan? Tapi yang konten kemarin yang pas sama yang interview sama yang jubah hitam itu aja kita banyak loh dapet something yang bikin penasaran gitu kan? Iya. Ada sempat sampai ngomongin clan universe juga gitu kan? Iya. Harusnya bisa sih dikorek lagi bang, si entitas jubah hitam itu. Gue korek lagi. Itu kita sampai ke dia ya memang masa lalu sih kemarin itu yang dijelasin sama dia ya. Tentang kapal Nuh ya. Kapal Nuh dan segala macam. Kapal ya itu Osiris ya kalau nggak salah. Iya. Wah sebenarnya di pikiran gue tuh banyak banget sih Fen. Tapi mau nyampeinnya bingung. Bingung apanya bang nih? Bingung ngerangkainya atau bingung mana yang harus disampaikan? Karena gini, kalau gue mau menyampaikan sesuatu, kadang-kadang nyangkut di pengetahuan yang lain, gitu kan? Jadi gue tuh pengen ngasih lo tuh kayak satu piring gitu loh, Fen. Cuman nggak bisa, karena di saat gue mau ngasih misalkan nasi goreng gitu, gue pengen ngasih nasi goreng otomatis gue harus nunggu udang lagi masak. Gitu loh. Terus telurnya masih didadar nih, jadi kayak nggak komplit. Jadi pada akhirnya lo tau cuma nasi goreng doang. Padahal gue pengen nyajiin tuh kayak yang paket spesial lengkapnya gitu kan. Jadi kayak aduh nunggu dulu deh gitu loh.
Karena yang gue khawatirin lu cuma taunya adalah nasi goreng doang gitu loh. Padahal nasi goreng ini mau gue hidangin dengan banyak kelengkapan lagi gitu loh. Nasi goreng belum lagi analogi orang yang nantinya mencoba makanan itu tuh punya opini yang berbeda-beda lagi gitu kan. Jadi belum tentu sama atau sepemahaman gitu dengan apa yang mau lu sampaikan itu maksudnya gitu kan. Kadang-kadang bisa berbeda gitu. Jadi memang sulit Bang, memang sulit untuk menyampaikan suatu pengetahuan itu sulit gitu. Satu pengetahuan yang mungkin ya contoh kasus ya, kita bermain dengan contoh kasus. Gue udah teliti kan, pas kemarin ada penelitian gue ternyata waktu pertama kali waktu saat Isa turun gitu, sebenarnya itu harusnya riset kan, harusnya di riset di zaman dulu itu. Iya, harusnya saat dia turun tuh dia riset. Waktu dia turun atau waktu dia lahir Bang? Maksudnya? Waktu dia lahir itu tuh untuk meriset sebenarnya. Tapi dia nggak riset, makanya dia harus datang lagi. Jadi kayak ada sebuah perasaan yang kebawa di suasana saat itu, dan pada akhirnya karena kasihnya beliau, pada akhirnya dia nggak menginginkan riset itu. Makanya dia ngorbanin diri. Sebenarnya. Oh gitu. Jadi wah ini mind blowing sih Bang. Maksudnya kayak Makanya ada istilah dengungan kasih tuh, ya gue paham itu kasih. Namanya makhluk ya Van ya. Pasti selalu selalu suka melihat dari sisi perasaan, ngerti gak sih? Sedangkan Tuhan itu kan mengetahui endingnya. ya maksudnya Tuhan mengetahui lebih dari yang kita rasakan lah ya. Di situ. Dan yang gue tahu lagi sebenarnya tuh riset itu tuh bukan cuman butuh doa Nabi, Ben. Jadi ada satu lagi pemicunya, harus ada satu DNA. Jadi ada satu DNA yang bisa menyebabkan bencana itu datang. DNA apa tuh Bang? Ya, mother. Jadi bencana itu cuman bisa terjadi kalau ada si DNA mother ini. Maksudnya mother yang asli. Jadi gini ya. Mother yang masih hidup itu Bang. Iya. Nah, Isa itu kan masih ada kan. Masih ada rasa. Kita harus pahamin dulu ya, Ven. Gak semua kita ngomong apa kita ngomongnya? Gak semua yang tokoh-tokoh ini punya DNA mother yang kuat banget. Ngerti kan? Punya DNA mother yang kuat banget. Sebenarnya messenger inilah. Gak semuanya sebenarnya. Iya, paham. Iya gitu. Karena sejati bukan cuman doa doang, Ven. Tetap harus ada nilai sainsnya. Harus ada supranaturalnya. Ngerti kan? Jadi doa ketemu kunci. Ngerti kan? Si mother ini kunci. Iya. Tapi mother ini maksudnya dia mendatangkan apanya Bang? Intinya cuman karena dia sejati memang ada basic dasar. Ya ibaratnya tuh kayak ya koneksi Karena dia punya dua unsur itu. Iya, cakep. Satu sebenarnya unsur mother tuh unsurnya 3 kan. Oke. Kan Mother itu unsurnya 3. Bukan 2. 3. kan Tanah, uap, tanah, uap, neraka, embun, surga. Nah, 3 sebenarnya. Jadi sebenarnya kita butuh DNA itu untuk terjadi sebuah bencana itu, untuk ngeriset itu. Makanya nggak semua messenger itu tuh mampu untuk melakukan sebuah impact yang luar biasa itu, ngerti kan?
Nah, jadi makanya kadang-kadang kenapa salah satu yang ngebuat gua mungkin kalian akan paham ya. Gua ngasih inisial aja lah biar kalian paham. Makanya kayak orang messenger yang bikin kapal itu sampai dikata-katain. Dia kan lama tuh nunggu proses antara dia buat kapal sama itu lama kan. Karena berarti kan sebenarnya harus ada satu lagi pemicunya. Ngerti nggak? Jadi kita tuh kejebak, makanya gue bilang kita tuh kadang kejebak di satu poin itu aja secara literasi. Sebenarnya harus ada kuncinya lagi. Oh, pantesan. Yang waktu messenger kapal kan memang ada bang sebenarnya si kuncinya, si DNA mother ini kan tiba-tiba muncul kan ya waktu air bah itu terjadi gitu. Intinya harus ada kunci-kunciannya kan. Oh, jadi tapi apakah setiap ada turunnya messenger yang yang tertulis di kitab suci itu pasti harusnya riset atau cuman tertentu doang yang riset? Tugasnya untuk ngeriset. Intinya gini, gue nggak tahu untuk perhitungannya ya. Cuman buat gue pribadi, sesuatu yang udah berlebihan itu harus di riset. Oh, sedangkan messenger datang pada saat sesuatu tuh udah nggak seimbang emangnya. Jadi gini, ada untuk cuman menyeimbangkan aja, secara mungkin ya seharusnya segitu. Ada yang memang harus di riset. Oh iya, kondisinya per kondisi lah ya. Per kondisi. Nah di zaman Isa itu harusnya di riset, tapi dia memilih untuk nggak ngeriset. Karena konteksnya zaman dulu tuh banyak permainan sihir zaman dulu, Vanya, itu udah chaos banget. Tapi maksud gua ini susah nih. Ini bahaya nggak ya kalau gua tanya? Seorang messenger kok bisa kayak bisa ya, maksudnya keluar dari tugas yang seharusnya gitu, kayak ya istilahnya keluar dari plan, not as plan gitu, tidak seperti rencana. Lu mikir nggak kenapa dia nangis? Dia nggak mungkin karena takut nggak mungkin takut diiniin manusia ya, maksudnya. Iya, bukan. Nggak mungkin karena takut itu kan, gitu. Karena dia kasih. Karena apa? Dia kasih. Kasih maksudnya dia. Jadi keputusannya pun pakai perasaan, bukan ketegasan, ngerti kan? Di situ. Jadi ya gitu. Nah inilah ya, Bang, yang gue bilang tadi nasi goreng, ngerti kan? Ya gue khawatir sama yang sesuatu yang ditutupi dengan kasih ya. Lebih dark lagi, mau denger lagi lebih dark lagi nggak? Apa tuh? Gimana kalau semua ini sebenarnya gak nyata, Fen? Kalian pernah nggak sih guys? Berdiri di TK atau di PAUD gitu loh, atau SD, kalian perhatiin polanya berulang, kecil gede ya kalau gue rasa kayak pada akhirnya gimana, lucu nggak sih sebenarnya kita tuh sebenarnya hidup di sebuah pikiran halusinasi seseorang. Halusinasi siapa nih Bang maksudnya? Mother. Jadi sebenarnya Mother itu punya kekuatan bahwa dia itu adalah Queen of Imagination. Ya, lu sering bilang kayak gitu dan memang begitu ya. Di situ. Karena buat gue pribadi terlalu naif juga sih kalau Mother cuma diciptain untuk Adam doang, kayak enggak nih. Pasti Tuhan punya tujuan selain itu. Oke, bentar Bang. Lu jangan makin membingungkan kita semua nih. Lu dengan mengatakan bahwa ini perspektif yang dark aja ya. Ini bukan sesuatu yang tetap aja.
perspektif ini terlalu dark bang masalahnya gitu. Sampai lu mengatakan bahwa ternyata semua ini cuman imajinasinya Mother gitu, kayak serius bang gitu. Ya, gue gini. Berdasarkan apa lu? Menyimpulkan aja, karena sebenarnya kalau ibaratnya tuh kayak gini, kita tuh kayak sebuah puzzle. Ibaratnya puzzle-nya banyak, susunan puzzle aja emang. Pas disusun, cuma bagian muka orang, ngerti gak? Sebuah kepala doang. Ya. Kayak sejatinya kan kita kalau dipencet cuma 7, Ven. Iya sih, iya benar. Itu kalau gue makin sadar lagi dengan pola-pola itu gitu kan, kayak gue ngeliat, gue ketemu orang si A, terus nggak lama kemudian gue ketemu lagi orang lain yang sama persis kayak A gitu. Iya. Kayak kok sama ya, kok gue melihat semua pattern itu ya gitu. Iya. Dan sifatnya sama, gayanya sama, cara ngomongnya sama, keinginannya sama. Iya. Lu pokoknya mau pakai konsep DNA, mau konsep apa namanya itu astrologi. Ya, lu mau apa dipencet ujungnya 7. Iya bener. Sampai siklus hidup aja kayak nanti ini ketemu ini, oh ini lagi di sini fasenya tuh kayak kebaca semua bang. Iya kan? Iya. Di situ. Wah. Ini dark ya, yang ini dark, guys. Yang ini hanya baru sebuah pemikiran perspektif dark gua aja sih, gitu aja. Cuman karena gua hanya mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah sudut pandang aja, guys. Cuman gue tidak menampik itu, gitu. Makanya tuh gue pengen pada akhirnya gue ngerasa gue punya gue kayak pengen tugas gue tuh kayak gue nyari sebenarnya gapnya ini di mana aja. Di situ, karena gue nggak suka sudut pandang dongeng-dongengan dari pelaku supernatural spiritual yang dongeng-dongeng sana sini, kayak gue nggak suka gitu. Gue lebih ke, karena konsep gue tuh kan jalur gue tuh realitas yang benar-benar terindrawi, itu yang jalur utama gue. Selebihnya tuh fitur pendukungnya filosofi, spiritual, supernatural itu faktor pendukung aja, guys. Nah kalau kebanyakan spiritual supernatural tuh mereka hidup di jalur filosofi dan tekstual gitu, jalur mereka gitu. Sedangkan itu tuh harus diterjemahin lagi, diteliti lagi gitu. Jadi kayak sedangkan realitas hidup ini malah jadi fitur pendukung mereka gitu. Kalau kalian bisa memahami apa yang gue sampaikan ya gitu. Di situ. Intinya Bang Adam tuh nyari akarnya banget sih, supaya kita tuh nggak perlu bingung lagi dengan kata si A, kata si B, kata si C, kata si D gitu. Intinya kalau lu udah ketemu akarnya, si A, si B, si C mau ngomong apa, lu udah tahu arahnya kemana, polanya bagaimana, apa yang akan terjadi nextnya tuh pun bahkan bisa kebaca gitu. Kalau udah tahu akarnya ya. Poinnya gitu. Sebenarnya buat kalau kalian meneliti banget ya, gue sampai nyari tahu tentang sejarahnya Mongolia gitu, Hitler, Napoleon, itu sebenarnya memang tugasnya buat ngancurin, kan. Saat itu datanya udah pada rusak, walaupun konsepnya itu kondisi memang beragama dan punya dan punya sistem gitu. Cuman chaos sebenarnya, isinya itu adalah politik, keserakahan segala macam. Dan pada akhirnya rakyat susah. Nah kayak kondisi sekarang lah kita ngomong, ngerti kan? Agama ada, sistem ada, cuman chaos di dalamnya. Ngerti kan? Tapi kalau yang kayak Mongol, Napoleon gitu, itu memang sebenarnya kalau kita paham itu the real adalah takdir, kita ngomong. Mereka itu orang-orang yang ditakdirkan untuk merusak sistem, untuk sistem itu terperbaiki lagi, ngerti gak sih? Jadi mereka tuh udah rusak, dirusakin lagi. Sampai pada akhirnya sistem itu akan terperbaiki dengan sendirinya. Muncullah orang-orang yang pada akhirnya kayak punya kasih, punya kebenaran, punya keseimbangan, pada akhirnya memperbaiki sistem itu. Ngerti kan? Tapi itu kan konsepnya nggak ada supranaturalnya, maksudnya kayak nggak ada hubungannya sama bencana alam atau
Memang enggak, karena kan butuh DNA mother tadi. Dari tadi kan harus dicari, Ben. Ngerti gak? Ini kita nih lagi sebuah puzzle. Kan gue bilang tadi, yang sejatinya kalau kita mau riset bencana itu butuh DNA mother, Ben. Bencana yang super gede ya. Dia tuh kayak kunci. Yang bumi hanguskan gitu ya. Iya, kayak kunci. Karena kalau kalian memahami ya, pasti kalian pernah belajar tentang atom. Kecil-kecil lagi jadi quark. Quarknya itu dalam itu adalah gelombang. Ayo, gelombang apa coba? Jadi kalau menurut sains saja, semuanya ada gelombang, Fen. Ayo. Nah, kalau gelombang itu isi imajinasi gimana? Kalau apa, Bang? Gelombang itu cuma imajinasi gimana? Isinya adalah imajinasi gimana? Kebayang gak lo? Ngerti kan, guys? Jadi gue tuh lagi jadi sedak itu yang gue cari. Kalau kayak gitu ya memang harus riset, Bang. Iya kan? Buat apa? Kan sejatinya di dalam atom tuh Buat apa kalau semua ini cuma gelombang imajinasi? Ini dark ya. Cuman selebihnya gue nggak akan nyampe di sini. Ini terlalu dark banget. Gue nggak akan nyampe. Paling di penelitian El Warrior ke depan. Makanya penelitian El Warrior itu akan greges dan berat banget zaman makin. Makanya gue bilang ke anggota yang lain, ini bakal makin berat loh gitu. Dan sensitif banget lah. Tanggung jawabnya juga tambah berat, Bang. Kenapa? Tanggung jawabnya juga kalau gitu tambah berat dong, Bang. Tapi kan gue nggak sendirian, Fen. Wah, ini gimana ya? Dengerin apa enggak ya? Dark kan? Kaget gak lo kan pas gue bilang? Kaget lah, Bang. Masa nggak kaget? Jadi kayak, aduh, tiba-tiba timbul banyak pertanyaan lagi, Bang. Cuman ya jangan dipertanyakan di sini deh. Iya, ya Feni kan udah banyak tahu, guys. Tapi pasti kalian juga, kalau kalian yang ikut kelas itu pasti ngeh. Yang sering ikut kelas gue ya, itu mereka pasti ngeh. Apa yang gue maksud, mereka pasti paham tuh. Yang selalu ikut ya, bahwa ya balik lagi di dalam quark itu adalah gelombang. Gelombang apakah itu? Itu jadi pertanyaan. Gue hilang gak, Fen? Hampir. Gue hilang. Udah gila sih, Bang, sebenarnya lu udah gila, Bang. Berat kan? Cuman ya balik lagi kan. Kalau kita bermain di 3 dunia ya, kita ngomong 3 dunia, dunia materi, dunia energi, dunia kesadaran. Ya itu. Kesimpulan yang gue bilang tadi. Itu. Cuman di sini memang ada aturannya gitu, ada aturan, ada sebab akibat gitu, tetap ada. Karena sejatinya memang tempat ini nih, Fen, pembelajaran dan penghakiman. Iya. Di situ. Iya. Lu kenapa jadi kayak? Waktu kemarin lu sempat bilang kalau tempat ini tuh tempat yang real ya, Bang ya. Maksudnya real percampuran antara tempat pertemuan The Monster dan Universe itu kan. Iya. Dan karena itu di sini terjadi perhitungan lah gitu, perhitungan amal baik dan ya sesuatu yang buruk gitu lah, karma baik dan karma buruk gitu. Jadi di sini real gitu loh. Cuman kalau lu bilang semuanya ini ternyata gelombangnya si imajinasinya si salah satu dari 7 DNA itu ya itu ada banyak yang harus kita bahas, Bang, kalau gitu. Dark sih, Fen. Guys, pokoknya ini sebuah pemikiran dari Dark gua. Gak usah terlalu diseriusin. Cuman dari gue tuh benar-benar kayak penelitian dari lapangan lah ya. Jadi itu ya berat sih. Gue jelasinnya berat kan. Tapi harus hati-hati, Bang, dengan pernyataan seperti ini ya, Bang. Ya maksudnya karena takutnya dicocok-cocokkan gitu, dicocok-cocokkan sama konsep yang ada di pemahamannya Gnostik juga hampir mirip-mirip, Bang. Cuma bedanya mereka nggak pakai DNA si mother atau apapun itu, tapi mereka punya layer-layer dari entitas-entitas sendiri gitu loh, entitas-entitas yang
turunan-turunan dari entity tertinggi gitu. Jadi dari yang paling tinggi the source itu atau sang sumber, terus habis itu ada turunannya lagi gitu kan entitasnya. Dan mereka juga punya konsep kayak seolah-olah dunia kita ini tuh dunia yang dibuat oleh salah satu entitas. Iya, salah satu dunia ini adalah dunia yang dibuat oleh salah satu entitas yang punya unsur api, elemen apinya. Jadi kayak istilahnya entitas yang punya keinginan di luar dari Tuhan itu sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi ada konsep seperti itu yang seolah-olah berarti dunia kita ini tuh dunia yang istilahnya diciptakan oleh si entitas ini nih, bukan oleh Tuhan yang paling tinggi nih. Bukan. Nah itu juga. Nah, gue takutnya kayak orang ngecocok-cocokin sama konsep yang lu bilang ini. Bukan. Harus hati-hati, Bang. Begini, ini masih wilayah sistem ketuhanan, tetap terciptanya dengan sistem ketuhanan tetap. Cuman di dalam sini nih bukan bukan eksistensi yang buat nih, tapi entitas dari Tuhan itu sendiri, karena masih di wilayah ketuhanan. Cuman yang kita harus pahami, tempat ini memang tempat pembelajaran dan penghakiman. Jadi memang kita ini memang lagi fase bisa dibilang, kita tuh lagi terima resiko yang pernah leluhur kita lakukan, ngerti? Di situ sebenarnya. Jadi semua leluhur kita yang kita lakukan, ngapain aja tuh, memang kita menerima resiko ya, bukan dosanya ya, menerima resikonya. Keikut polanya. Iya, keikut polanya, gitu. Nah, gnostik pun buat gue pribadi ya itu banyak salahnya juga sih, Fen. Ngerti kan? Banyak salahnya, ada benarnya, tapi buat gue banyak salahnya. Dari pemain kita bahas ya, sebenarnya banyak. Iya, gue sempat ngebahas. Ada benarnya gitu, ada benarnya. Cuman kita lagi nyusun puzzle kan, supaya gap-gapnya ini nggak terlalu besar dan pada akhirnya kita bingung gitu. Tapi kalian harus pahami ya, sebenarnya memang ada dua sudut pandang. Memang gua akun harus ada dua sudut pandang. Satu sudut pandangnya eksistensi yang kita sebut para yang berdosa inilah ya. Jadi ngebentuk sebuah pemahaman gitu loh. Satu lagi ada yang disebut pemahaman hamba Tuhan ini. Jadi sebenarnya ada dua pemahaman, tapi sebenarnya yang harus kita ikutin si hamba Tuhan ini sebenarnya di situ. Jadi makanya banyak pemahaman yang ngebentuk sebuah hukum-hukum yang pada akhirnya bercampur, kan? Ya, pemahaman para DNA ini, terus pemahaman spiritual yang tertinggi yang kita sebut hamba Tuhan itu bercampur di situ. Jadi kita tuh memang harus karena dia tuh kayak bercampur, kita harus pilih, ini pisahin dulu nih. Nah, itu yang sedang kita lakukan sebenarnya, kan? Memisahkan si hamba Tuhan sama si DNA ini, pemahamannya apa. Ngerti kan? Pada akhirnya kita harus setelah kita pisahin, baru kita bisa pakai yang mana yang bersihnya. Ngerti? Iya. Itu yang kita lagi coba, membersihkan pemahaman yang bercampur negatif positif ini. Dan itu sebenarnya berat banget sih sebenarnya. Iya, dalam perjalanan penelitiannya kita bisa nge-cross atau kayak seolah-olah kayak sama. Iya. Tapi dalam perjalanannya kita harus bisa ngebedain lagi tuh nanti. Iya, benar. Karena konteksnya gini, kalau kita ini sebagai gue yang peneliti di lapangan ya guys ya. Secara kitab suci pun itu butuh ngambil referensi di pemahaman yang dark ini, ngerti kan sih? Harus ada validasi, kayak antara satu sama lain ini harus divalidasi nih, ya. Spiritual dan pemahaman DNA ini harus divalidasi dulu. Ada ini maka ada ini, maka ada ini, ngerti? Dan pada akhirnya kebentuk sebuah yang hukum bersih itu yang mana yang harus diikutin. Karena kita pada akhirnya kan, karena sadar nggak sih, pada akhirnya tuh karena kita terlalu bercampur, pada akhirnya tuh banyak agama.
Gitu loh, banyak agama, banyak kepercayaan, sampai kita bingung kan sebenarnya. Nah itu yang lagi gue mau bersihin banget sebenarnya, biar gue tahu jalan pulang yang bener yang mana ya. Ya mendekatin akurat lah kita ngomong. Kan sejatinya cuma satu pintu pasti kan. Nah, Jadi itu. Gimana ya Bang? Konsep ini pun juga sama seperti yang disampaikan sama penerjemah atau penulis dari pemahaman gnostik ya. Mereka pun jujur pas aku baca tentang gnostik itu, mereka kebanyakan tuh menentang semua agama yang ada di zaman sekarang. Itu udah gagal kan, di saat dia nentang gagal kan. Karena menurut mereka ini istilahnya agama-agama yang terbentuk ini pun semuanya tuh konsep Tuhannya itu udah Tuhan yang mereka bilang kalau mereka istilahnya ada entitas yang namanya Yadal Baoth, itu entitas yang menciptakan bumi, dunia maya ini loh. Kayak dunia dalam yang dia inginkan, dunia yang dia inginkan. Jadi dialah Tuhannya gitu di dunia yang dia inginkan ini, dan kita ada di dalam situ gitu. Makanya gnostik ini mau kita menyadari ini supaya kita meninggalkan Tuhan yang palsu gitu. Ceritanya gitu ya. Tapi sebenarnya berbeda dari konsep yang ada di lu gitu. Cuman kayak seolah-olah kayak nge-cross gitu Bang, karena begitu lu bilang gini, kayak gua gitu, analogiin biar lo lebih gampang dan netizen lebih memahami ya. Jadi kayak gini Fen, pemahaman dark ini itu anggap aja sebuah simbol gembok. Ada gambar gembok nih ya. Kalau mereka menyusunnya dengan baik, akan kebentuk sebuah gembok nih. Gembok itu butuh kunci, Fen. Oke, kunci itu dari semua agama itu, Fen. Nah kita sejatinya kita harus nyari si gembok dan si kunci ini sebenarnya. Baru kita bisa keluar. Ngerti kan? Nah jangan dipisah. Lo harus bener-bener kayak nyari di sebuah jerami gitu kan. Nyari si gembok, nyari si kunci. Kalau lo nyari si kunci doang, lo nggak tahu gemboknya ada apa. Lo ini kunci buat apa, ngerti kan? Iya. Ya kan pada akhirnya kayak kita sadar gitu. Oke, jalan itu pun lari dari apa sih kita? Ya kan? Iya. Jadi justru kuncinya itu ada di agama-agama ini. Kita bisa ketemu di agama-agama. Iya, gitu loh. Sedangkan kita malah menentang ya. Iya, kalau dia nentang dia udah salah tuh. Itu udah kebodohan tertinggi yang hakiki tuh. Kalau dia menentang semua agama ini ya. Karena dia ngambil konsep Tuhannya salah, Tuhannya palsu gitu. Nah, sebenarnya kan ujungnya kalau di agama ini disusun dengan puzzle ya, ini akan ngerucut jadi satu sebenarnya. Cuman karena banyak istilah yang berbeda, pada akhirnya kayak seolah kayak beda. Kalau buat gue pribadi akan ngebentuk sebuah kunci yang baru gitu, Pak. Ngerti kan? Iya, paham. Nah, yang kita lagi cari kan dua-duanya ya. Si gembok dan si kunci. Kunci kalau nggak ada gembok lo mau buka apa? Benar. Ngerti kan? Nah, gembok ada. Tujuannya apa? Nah, gembok kalau sudah dicari kita tahu masalahnya apa kan? Selama ini kan kita udah tahu masalahnya apa kan? Lu pasti butuh kunci dong. Iya. Analogi kayak gitu. Spiritual itu kunci, yang pemahaman dark ini adalah gembok. Jadi lo wajib banget tahu dua-duanya. Oke, gue paham sekarang. Iya. Kan? Jadi pemahaman dark ini tuh kayak ini masalahnya di sini loh gitu. Iya, nggak bisa lo. Melalui agama-agama ini gimana kita bisa cari solusinya dari si masalah ini gitu kan? Iya. Melalui agama-agamanya. Kalau lo cuma tahu kunci doang, lo nggak dapat gemboknya, itu lo akan gagal paham juga. Iya, nanti lo akan bertanya, kalau kamu beragama untuk apa? Iya kan? Dan pada akhirnya orang ngapain gue beragama, ngerti kan? Benar. Iya kan, gue berbuat baik aja, karena sesimpel itu dong pemahamannya kan. Gue nggak berbuat jahat aja udah cukup gitu. Gini ya, ya kita harus luruskan ya. Kita ngomong, coba kita luruskan dulu nih kita ngomong. Kalau memang sesimpel itu, ya harusnya
semua orang bisa cepat pulang dengan tenang, ngerti nggak, Fen? Sesimpel yang kita pikirkan ya, bahwa ya kita berbuat baik aja. Sesimpel itukah gitu loh. Realitanya enggak, Fen. Kita ngomong realita kan. Kan setelah meninggal nggak tahu Bang apa yang terjadi. Misalnya nih kerabat keluarga kita udah meninggal, mau dikata dia kemana, reaksinya adalah oh ya udah rest in peace gitu, udah tenang, udah baik gitu. Lo bayangin Fanny, betapa banyak gapnya ya. Dari zaman dulu kan awal kan mitologi, dari mitologi ke dewa-dewa, dari dewa-dewa ke arah ya mungkin ya nyembah-nyembah sesuatu lah ya. Dari nyembah-nyembah sesuatu ke Tuhan. Lu tau nggak betapa banyak gap dan puzzle-nya di sini? Coba lu pikirin. Iya pasti banyak banget. Dan ada pemahaman saintis mengatakan bahwa ya agama-agama ini ngikutin ya dari mitologi juga. Iya. Nah, kebanyakan gitu. sama. Kayak kenapa? Disamakan dengan mitologi, disamakan. Iya. Di situ. Karena memang gue pakai banyak perspektif ya, Fanny. Gue pakai banyak perspektif. Memang kan secara literasi memang seolah kayak sama ceritanya gitu kan. Kayak sama, cuman buat gue pribadi ada perbedaan di situ, pasti ada beberapa perbedaan, ada pokok banyak gap lagi tuh. Kalau kita bahas itu banyak gap lagi kan. Iya. Makanya gue bilang kayak sejatinya jangan, makanya gue seneng tuh kayak kita kumpulin semuanya jadi satu dulu gitu, terus kita orek-orek nih mana yang kunci mana yang gembok. Iya. Gnostik menolak kunci, itu udah tersesat. Kalau buat gue pribadi ya itu udah salah gitu. Kunci nggak ada gembok, lo mau lari kemana? Mau buka apa? Iya. Malah tanya lo buka apa gitu. Pada akhirnya orang nggak percaya agama dan Tuhan, dia nggak tahu kalau ada gembok selama ini. Ya itu. Nggak mungkin hidup itu cuman kayak lurus-lurus aja selesai gitu loh. Kalau nggak, kenapa ada banyak pembahasan kan di dunia ini gitu. Ada reinkarnasi, ada macam-macam lah gitu, karma dan lain-lain gitu. Itu aja udah pusing 7 keliling gitu nyari taunya. Ya makanya itu yang harus kita pahamin sekarang ini guys, bahwa lu nggak bisa lari yang namanya bahwa lu kondisi lu di tubuh manusia. Lu di tubuh manusia dan lu siapa, dan lu kok harus ngikutin siklus ya, kerja, nikah, punya anak gitu loh. Rasa sakit, rasa terluka, rasa patah hati, perceraian gitu loh. Perceraian lu harus rasa-rasa yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau lo pikir secara terlalu positif, makanya gue agak bingung ya kalau pemahaman kalian tuh kok kalian lebih seneng hidup dengan pemikiran yang terlalu dongeng gitu loh, dongeng-dongeng indah, ketimbang hidup di realita dan lo harus cari tahu jalan keluarnya kemana nih. Di situ. Oke, gue bisa memaklumi ketidaksampaian dalam menganalisis dan berpikir. Cuman minimal ada kemauan lo dan tahapan untuk ya mengungkap ini pelan-pelan lah. Gitu. Ini balik lagi ya. Soal yang gue bilang tadi yang tadi hidup di dunia sebuah imajinasi, itu dark, pengetahuan dark yang mungkin kalian nggak akan belum ya, mungkin hanya yang ikut kelas gue udah mungkin yang agak paham gitu. Terus untuk yang kunci dan gembok tadi itu udah realita yang lu nggak akan bisa bantah gitu. Konteksnya gitu. Makanya kadang-kadang orang cari ya, karena pada akhirnya gini, orang yang cari kunci ini, Fen, pada akhirnya juga sesat, Fen. Kalau dia nggak ketemu gembok ya, ngerti kan? Iya. Makanya kan bertingkah aneh-aneh, nidurin 50 muridnya gitu. Terus bawaannya mau emosian, mau makar gitu kan, anggap aja. Karena dia nggak tahu sebenarnya kunci ini buat apa. Iya, karena nggak tahu tujuannya apa. Pada akhirnya itu jadi sebuah konsep ya, sebuah benda materialistis aja. Iya, jadi malah dipakai untuk Materialistis. keinginan di dunianya ini. Karena dia nggak tahu dia ini kunci buat buka gembok yang mana gitu. Ngerti kan?
Benar-benar. Ini konsep yang nggak bisa ditolak sih bang. Ya, siapa yang bisa nolak? Karena gue nggak bisa. Karena gue yang gue tadi sampein, gue berdiri di sebuah realitas yang lu nggak bisa bantah. Gitu. Agak dark sih. Awal aja udah dark. Kenapa sih kalau kita ketemu kita bahasnya dark banget sih? Jadi panjang lagi nih ininya pembukaannya. Tapi ini mind blowing sih bang yang kali ini pembukaan kita. Soalnya lu memberikan sesuatu yang sangat dark menurut gue. Jadi gini ya, gue ketemu dengan beberapa pelaku supernatural spiritual. Mereka tuh hidup di dunia imajinasi, berpikir sesimpel dan seindah itu aja gitu. Tapi gue pahami, ini orang emang nggak nyampe. Ya udah, gitu. Gue bisa pahami itu. Cuman nggak sampai, tapi gue nggak nyampe sampai cara berpikir gue. Kalau dia sampai memberikan dakwah gitu, ngerti? Pelaku spiritual supernatural yang memberikan dakwah gitu. Pada akhirnya ya kosong kan. Paham sih bang kalau itu. Kalau misalnya ya kebanyakan bahkan udah bermain di supernatural tetap menganggap bahwa ya udah itu cuman kayak kisah-kisah yang bisa yang harus gua sampein aja gitu. Ada cerita ini, cerita itu, ada bentuk astral ini, bentuk astral itu, kayak gitu kan. Itu kayak jadi sebuah cerita dongeng yang menghibur banyak orang yang bosan dengan hidup gitu loh. Bosan nih, pengen denger cerita yang gak biasa, terus mendengarkan cerita supernatural yang mereka gak bisa lihat gitu kan. Dan apalagi kalau dibawainnya dengan seru gitu kan. Iya. Ya, makin kayak lagi nonton bioskop lah itu gitu. Mungkin ke depan dia sebenarnya makanya gue bilang Fen, di otakku tuh banyak banget Fen. Makanya gue bilang inilah paman yang gue maksud dengan nasi goreng tadi Fen. Ngerti kan? Gue ngasih nasi goreng tapi sebenarnya masih selain yang lain tuh lagi dimasak sama gue gitu loh. Ini ketemunya di mana gitu. Jadi ya harus sabar-sabar lah ya bang sebelum disajikan dengan komplit ya. Di situ guys, pokoknya ya doain kita sehat lah, selalu sehat dalam. Yang pasti Bang Adam suka ngasih appetizer kan. Makanan pembukanya banyak. Gak tau, kadang-kadang gue nggak tega juga sih. Setiap nonton gue tuh ya mungkin entertainnya kurang ya, tapi dan berat banget sih. Ya gimana ya, gue hidup dengan semua aspek itu. Gue berpegang teguh pada realitas, sains, supernatural, spiritual gitu, literasi kayak. Terus pemahaman psikologis manusia juga kan gue pelajarin banget kan gitu kan. Gue pelajarin banget, kok dia bisa mikir kayak gini sih? Kenapa sih psikopat suka mengakhiri hidup mother gitu? Itu gue pelajarin banget guys. Karena buat gue pribadi semua tuh nggak tiba-tiba begitu gitu. Kemarin lu ngeposting apa bang? Oh kursi. Slenderman. Iya, Slenderman. Kan contoh, nah itu aja bikin orang bingung kan, Ben? Iya. Gini, kita bermain logika gini ya, gitu kan. Satu, pocong nggak ada di luar negeri, adanya khusus di budaya Indo, ya nggak sih? Budaya Indo. Tapi Slenderman itu ada di mana-mana. Oke. Kalau lo mempelajari banyak ini dicari tahu guys. Kalau kalian mempelajari gitu semua kasus anak kecil yang psycho, itu mereka pasti deket banget dengan pemahaman Slenderman. Jadi manusia yang bukan manusia, bayangan yang tinggi, terus hitam tanpa ada wajah. Iya. Iya. Dan kita ngomong, dan ya kalau berjas itu kan cuma improvisasi pemikiran orang ya. Yang gue bahas itu Slenderman yang nggak berjas kan ya, kosongan gitu. Sebenarnya dia memang ada. Gue baru inget, oh iya kan ada ya. Waktu itu gue ngajarin si klien gue untuk bedain mana yang astral jenis ini gitu. Gue kasih tahu dia kan. Nah ini yang gue maksud, yang tanpa gue sadar ini Slenderman gitu. Di manusianya nyebutin Slenderman kan umumnya kan. Cuman gue nyebutnya tetap astral. Maksudnya kan? Konsepnya itu kalau lo baca di Google, kita ngomong pemahaman Google dulu ya tentang Slenderman itu, ujungnya lo akan dimanipulasi dia, dikuasain dia untuk bertindak jahat.
sebenarnya secara gue di lapangan sebenarnya itu juga sama. Itu beneran juga sama karena dia memanipulasi untuk kita jadi negative thinking, ketakutan, khawatir. Nah, ini yang salah satu keluar dari portal si jamur bakteri ini. Salah satu yang gue tahu. Cuman unsurnya memang harus lembab. Ini pernah gue temuin di apartemen sih. Di apartemen pernah gue temuin. Beberapa kali gue temuin. Cuman gue lupa menamakan dia lah gitu. Di situ. Nah, kalau bedanya adalah kalau pocong-pocongan ini itu tuh cuma di dunia mimpi, Vin. Mimpi, hayalan, ketakutan, ngerti kan? Karena soalnya kayak dia tuh hanya sebuah penafsiran doang. Gambaran aja gitu. Jadi misalkan gini, ada Slenderman masuk ke otak gue bentuknya pocong berubah. Karena penafsiran gue. Karena lu kenalnya pocong gitu. Dia nggak kenal Slenderman gitu. Yeah. Nah, setaunya gue tahu tentang astral si bayangan ini, gue tahu gitu loh. Yeah. Dari situ. Dan dia tuh memang nyerang anak kecil, setahu gue. Di situ, memang nyerang anak kecil. Dia memanipulasi pikiran anak kecil. Ya, untuk jadi wadah kejahatan dia. Memang iya. Tapi nempel gitu Bang, jadi sampai anak kecil itu cukup dewasa untuk melakukan tindakan gitu. Iya. Di situ. Jadi dia tuh nambahin data-data si anak kecil tuh untuk jadi si alat kejahatan itu. Kalau dia nggak pelaku, dia jadi korban itu aja. Makanya lo perhatiin ya, kalau kalian mau membedah kasus baik itu kriminal di luar negeri atau di Konoha gitu. Ini di kasusnya pasti ada Slenderman ini kebanyakan. Dia anak kecil kita ngomong ya. Dia suka ngegambar yang itu. Iya. Anak kecil sering ngegambar yang bentuknya kayak gitu sih. Iya. Seru juga ya. Berat. Pembahasannya ya, bukan misteri Slenderman aja, gue nggak mau dijatuhin kita. Dia tuh suka, ya setahu gue sih dia tuh biasanya memang dia nyari apa anak-anak yang konteksnya tuh kayak punya bibit jahat gitu. Jahat. Wah, jadi dalam. Next time mungkin kita bahas kali ya. Nah, Fen, terlalu banyak kan isi kepala gue. Itu baru hanya sedikit, Fen. Lu tahu otak gue kan. Kira kayak gitu, kita langsung mungkin lanjut aja kali, langsung ke piramid kali ya. Wah, jadi openingnya panjang. Di luar ekspektasi gue. Openingnya panjang sekali. Kira kayak gitu, gue mulai ya. Iya. Ya Tuhan, jauhkanlah hamba dari semua manipulasi jahat, energi jahat, dan semua kebohongan. Dan tunjukkanlah kebenaran sebenar-benarnya ya Tuhan. Amin. Ntar, Fen, gue nggak tahu, gue kayak di sebuah tempat gelap. Gue nggak tahu gue turun di mana ini dari astral frekuensi gelap. Terus ada sebuah cahaya yang menyinari sebuah kayak makam gitu loh. Kayak mumi sih. Tantuhai. Memori atau belum tahu. Gue butuh kayak butuh ngeloading kondisi. Tantuha. Makam Tantuha. Wah, di sini banyak apa ya, manipulasinya sih. Ini kayaknya masih ada nih, Fen.
Mumi ini kayaknya masih apa? Kita ngomongnya apa ya? Kita ngomongnya. Yang si jubah hitam itu. Bukan. Gue nggak tahu. Bahkan gue nggak tahu lagi di mana ini. Intinya ada sebuah makam dan makam ini masih di dalam tanah. Kayak masih ada sebuah ruangan gitu loh. Ruangan segede setinggi 1, 2, 3 meteran lah di atas gua. 2 atau 3 meter gitu lah di atas gua. Terus ada makam depan gua. Gua tuh lagi berdiri di makam ini. Terus ya kayak peti matinya umumnya mumi lah. Tapi ada tulisan tapi tulisannya bentuknya intuisi ya. Kayak langsung dapet Tantuha gitu loh. Tutankhamun. Ini Tantuha. Tantuha. Iya. Terus gue tembusin lagi, dia kayak diam sambil megang kunci gitu loh, Van. Dia tuh kayak apa ya? Kayak dia tuh lagi meluk kunci. Ini kunci apa ya? Cuman di sini kayak banyak manipulasi. Mungkin energi di sini kan terlalu padat, energi negatifnya. Jadi kayak pas gue masuk ke frekuensi ini nih, energi ini kan ada frekuensi negatifnya juga. Jadi kayak pas gue masuk ke frekuensi kepadatan energi ini, pada akhirnya kayak gue tuh kemanipulasi, kayak banyak bisikan gitu loh. Oke, gue ada celah masuk ke memori bentar. Terestrial, apa ya maksudnya? Terestrial, kayak ada bayangan sebuah pemikiran gitu loh, yang belum bisa gue pahami. Jadi pas masuk ke frekuensi ini, ke frekuensi memori ini, tiba-tiba tuh kayak gue ngerasa kayak ada adanya perselingkuhan pejabat-pejabat, terus ada penusukan gitu, terus loncat lagi ke orang kutub, gue nggak tahu kutub mana, intinya es gitu loh. Kok tiba-tiba loncat ke situ gitu loh. Wah, berat amat ya. Tadi lu bilang terestrial maksudnya apa? Gue juga belum paham nih. Tiba-tiba di sekitar gue ada humanoid, tapi kepalanya kepala agak babi dikit, babi hutan yang bulu. Kenapa ya di sini? Ntar, Van. Ini kan bentuk ruangannya itu kayak bulat gitu ya ruangan ini ya. Jadi dia tuh lagi mau deketin gue, cuman gue muterin mayat ini doang. Jadi mayat ini di tengah-tengah nih, mumi ini. Jadi gue muter, dia ikut muter sambil kayak bawa kayak pentungan gitu lah. Jadi dia tuh nawarin gue kalau dia penjaga tempat ini. Jadi kalau dia gagal, kalau gue gagal, jadi kayak ada penawaran gini. Poinnya yang disampaikan sama dia itu kurang lebih, kalau lo bisa jawab pertanyaan gue akan jawab pertanyaan lo lagi. Cuman kalau lo nggak bisa jawab pertanyaan gue, ya gue akan nyerang lo. Jadi ada yang ngajak deal-dealan sama lo nih. Kok ngebahas suku Batak ya? Batak? Nggak paham gue. Di daerah Mesir. Enggak, dia kayak ada membahas tentang suku Batak di Konoha ini, lo ngerti kan? Iya, maksudnya tapi lu kan lagi ke sono kan, ke Mesir kan? Iya. Ngapain dia bahas suku Batak? Ini sejarah ini gue agak keterbatasan pengetahuan. Ntar gue ada konsep sihir kayak gini. Jadi untuk ngejaga sebuah tempat tuh mungkin ya kita ngomong penyihirnya atau tetuanya di si pemakaman itu lah. Jadi untuk ngejaga si mumi ini, dia pakai kekuatan sihir, menciptakan sebuah eksistensi dari darah si
si tetua itu ngerti gak sih? Jadi kayak kita ngomong, gua akan asal analogi kayak gini ya, gua akan melindungi tempat ini dengan darahku gitu ya. Nah darah ini secara supernatural energi dia bisa menjadi sebuah something yang menjaga, ngerti gak? Ini Tapi sihir. jadi sebuah entitas baru gitu bang? Iya, ini sihir. Sebuah sihir doang ya. Iya. Jadi poinnya yang harus kita pahami, makam ini dilindungi sihir aja. Oh, harus cari tahu tuh makam siapa itu ya. Soalnya di sini nggak ada makam Tantuha. Di Mesir adanya raja. Gue juga bingung, tapi dia nggak di situ tempatnya, Van. Kayak di dalam tanah gitu loh. Tutankhamun, nggak ada Tantuha. Ini siapa ya? Orang bisa dibilang gini, salah satu yang tidur di sini nih, ini punya kesadaran pengetahuan tinggi, Van. Tantuha ini. Oke, dia ini kayak pelaku spiritualnya di zaman Mesir itu. Nah ini yang memang gue butuhin sih. Kenapa? Maksudnya yang di makam itu? Iya di makam ini. Jadi di makam ini gue nggak tahu jabatannya seperti apa. Cuman dia tuh punya kesadaran pengetahuan tinggi. Oh, jadi dia bukan raja ya? Nah itu yang gue agak takut nih, entah raja atau apa gue nggak tahu. Gue belum berani ngomong. Soalnya biasanya raja nggak punya, raja di Mesir itu punya pelaku supranatural spiritual sebagai penasehat nih. Gitu. Jadi bukan raja. Bisa. Berarti harus bukan raja ya? Iya. Oke. Karena bahkan kadang di Mesir itu kalau di zaman sejarah yang dinasti gitu ya, si pelaku supranatural atau spiritualnya itu bahkan mereka itu yang ujung-ujungnya tuh disembah jadi dewa bang di zaman itu sama rakyatnya gitu. Setelah misalnya kayak ada yang pelaku spiritualnya yang bisa nyembuhin gitu ya, bisa nyembuhin banyak orang gitu ya, mereka tuh malah kayak diangkat jadi dewa obat gitu kayak gitu, god of medicine gitu di situ gitu. Oke. Jadi ada konsep kayak gitu sih. Kalau lu bilang makam ini orangnya kayak pelaku spiritual, mungkinan bukan raja. Berarti dia penasehat spiritual. Cuman dia juga bisa arsitek doh, dia juga bisa ngebangun. Iya. Bener. Mereka juga sekaligus arsitek yang, jadi mereka itu tahu konsep cara bikin bangunan-bangunan yang memang untuk ritual atau untuk kayak piramid pun itu ya sekaligus arsiteknya sekaligus pelaku spiritual supernaturalnya gitu. Oke. Berarti yang harus kita cari memang ini. Terus apa ya? Cuman kayaknya ada di mumi ini kayak ada bekas tusukan gitu loh. Di muminya? Iya, kayak bekas ditusuk gitu loh, kayak ya mungkin bisa dibilang korban di akhir hidupnya kan. Dia kayaknya dihukum deh, akhirnya kayak diasingin gitu, Bang. Dia dihukum. Oh iya benar, dia dihukum sama si raja, penasehat tapi dihukum sama raja. Yang gue tangkap tuh soal kayak dia makin sadar, makin paham, pada akhirnya yang akhirnya dia ngerti bahwa yang disembah itu bukan Firaun itu, ngerti? Jadi yang harus disembah tuh sebuah entitas Tuhan itu, ngerti gak, Ben? Nah itu yang pada akhirnya pemahamannya itu diketahui sama Firaun yang pada akhirnya dia adalah pengkhianat, ngerti kan? Jadi intinya dia menentang rajanya lah, penasehat yang nentang rajanya sendiri. Oke.
Oh, oke, gue paham. Duh, dia bikin beberapa lembar pengetahuan cuman pakai bahasa Mesir gitu loh. Coba gue cari maknanya aja. Fen, mas, suara gue masih ada kan, Fen? Ada bang, aman. Nah, ini bagus banget, Fen. Menurut lembaran yang dia tinggalin, dia pernah bikin lembaran. Pusat semua itu kan di jantung katanya. Oke. Jantung ini harus tenang, Fen. Dia nggak boleh berdetak kecepatan, dia nggak boleh detak kelamaan. Oke. Ini sesuai dengan penelitian kita sih. Jadi detak jantung kita lah menentukan arah hidup kita, pasti. Lu masih ingat gak? Tapi lu nggak usah jelasin di sini. Ingat gak detak jantung? Iya. Paham kan? Ingat kan lo? Ingat. Di situ. Berarti benar. Nah, pas gap-gap kayak gini pada akhirnya gue terbantu gitu, karena sebenarnya dasarnya sama pengetahuannya. Dari si Mumi ini juga ya? Dia meyakini core-nya itu ya di jantung. Bahwa di saat kita jantung tenang berarti kita jangan kemelekatan, jangan ketakutan. Ngerti kan? Iya benar. Kalau kemelekatan resiko, kalau ketakutan resiko. Ketakutan juga akhirnya dosa kan? Kejahatan kan? Ngerti kan? Di situ. Ketakutan itu kan berarti ya kita nggak tenang dan nggak percaya sama Tuhan itu sendiri gitu loh. Iya. Dia benar makanya mau dihabisin, ngerti kan? Udah biasa ya. Standar lah bang kayak gitu sama raja-raja. Jadi menurut dia ini ya yang menjabat merasa kayak ini bakal ganggu jabatan gua, kehidupan kerajaan gua, ngerti kan? Pada akhirnya ditiadain. Tapi sistem kenapa dia ini ya? Oh, dia selamat, Fen. Dia selamat. Gini, secara fisik menurut ini pemahaman dia dan pemahaman yang gua tahu, walaupun dia meninggal secara fisik gitu, cuman dia pulang pada tempat yang tepat gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Dia pulang pada tempat yang tepat. Iya. Berarti dia tapi maksudnya dia meninggalnya dalam kondisi memang dihukum sama raja. Iya. Tapi dia meninggal dengan baik. Tapi kondisi dia itu baik, secara roh jiwanya itu baik. Dia aman. Oh, jadi walaupun di mata rakyat pada zaman itu kelihatan seperti dihukum, tapi sebenarnya dia kondisinya jalan yang lurus ya bang? Meninggal sempurna. Meninggal di jalan yang lurus ya? Iya. Ya, yang menjabat dari dulu emang kayak gitu kan ya. Ya mempajakin rakyatnya, mensarakan rakyat lah intinya. Ya sampai sekarang juga gitu ya. Soalnya kalau yang berdasarkan di literasi sejarah Mesir itu ada salah satu arsitek sekaligus kayak imam agungnya raja pada zaman itu, namanya Imhotep. Imhotep ini dia yang paling terkenal dia karena dia arsitek sekaligus imam agung lah, kayak apa ya, kayak penasehat spiritualnya raja gitu. Dan juga dia tuh penemu banyak
eh, metode pengobatan gitu loh pada zaman dinasti yang ketiga kalau nggak salah. Dari sisi kuburannya ini jelas banget, kayak malah kayak di, gue nggak tahu ya ilmuwan dapat atau enggak, ini malah lebih kayak dirahasiakan gitu ya Vin. Soalnya dikuburkan secara kayak disembunyikan gitu loh. Iya bang, nah yang si Imhotep ini juga kematiannya tuh tidak tercatat karena apa, dan tomnya atau kuburannya tuh juga nggak ditemukan, nggak ditemukan gitu loh. Jadi kayak banyak yang nggak tahu gitu dia meninggalnya di mana, kuburannya di mana. Takutnya kita susah bedain mana yang gelar mana yang nama, ngerti gak sih? Coba kita saling validasi aja ya. Nah, soalnya gue curiganya pas lu bilang dia tuh arsitek juga. Iya. Nah, dia ini satu-satunya yang terkenal, memang dia arsitek juga gitu loh, pelaku spiritual tapi juga arsitek juga. Cuma dia nih yang terkenal. Dia meninggalnya kenapa? Aku berapa kali nyari tahu, Meninggalnya kenapa? Ini kayak nggak ada keterangan di sini. Jadi banyak yang nggak tahu dia meninggal karena apa. Dan orang belum ketemu muminya kan? Dan ini masih ada muminya loh. Banyak yang bilang tuh nggak menemukan kuburannya di mana gitu loh. Ini masih di sekitaran, maksudnya masih di daerah situ, cuman ya, aduh, gua nggak bisa ini lagi. Jadi raja ini takut dengan eksistensi dia, ngerti ya? Tentang pemahaman dia yang bakal ngancurin sebuah pemahaman tentang jabatan-jabatan ini, ngerti kan? Iya sih, Ven. Dia juga meramu sih. Ada kayak beberapa bunga. Karena dia itu sampai dianggap sama rakyat di zaman itu tuh dewa bang, kayak dewa. Gini, gue tuh takut di sini nih ada istilah gelar, ada istilah nama, ngerti gak? Gue nggak tahu yang konsepnya gimana, ngerti kan? Oh iya, soal penamaan ya. Karena ini kan bahasa Mesir juga bang, susah ininya. Susah nyari kepastian nama dia itu. Cuman kalau yang tertulis itu ya, maksudnya kalau yang dimaksud dengan kisah cerita ini ya, gue ngerasa dia gitu loh. Dari awal lu bilang dia arsitek juga tuh. Ini waktu dia hidup, dia pegang tongkat, Ven. Kalau gue nggak tahu yang pegang tongkat, gue nggak tahu ada penggambaran ini nggak. Ya, nggak ada di literasi sejarah kunonya Mesir gitu. Dia dulu, nah gue nggak tahu yang lo sampein. Yang jelas dia juga pengajar anak, maksudnya anak-anak kecil yang, ya dia pelaku spiritual banget sih. Iya dia pengajar. Dia juga anak raja, dia yang ngajarin segala macam. Iya, tapi dia tidak punya silsilah dari raja ya. Enggak. Dia bukan orang bangsawan. Dia bukan bangsawan. Ya, dia bukan bangsawan. Iya, si Imhotep ini juga bukan bangsawan. Tapi dia punya kemampuan yang memang istilahnya orang bilang tuh kok bisa gitu, dia kayak punya kepintaran supra spiritual ya gitu. Dia tuh cukup terkenal, saking terkenalnya sampai didewakan lah sama orang-orang di zaman itu gitu. Nah, sampai sekarang masih belum ketemu dikubur di mana. Makamnya itu nggak pernah diketemukan katanya. Agak dalam sih. Agak dalam, bawah tanah. Ini kayak diasingkan. Emang karena tragedi, ya mungkin ibaratnya gini loh, orang nggak salah. Raja ngakhirin hidupnya dia, kan? Tapi mungkin karena saking terkenalnya, jadi diem-diem bang, nggak bisa. Iya. Karena saking banyak rakyat yang sayang sama dia ya, gitu. Yang tahu cuma prajuritnya doang, Fen. Oke. Yang tahu prajuritnya doang. Ya, ini mengarah kepada si tokoh ini sih. Karena memang begitu ceritanya juga yang tertulis. Ini lembaran batu kita ngomongnya. Lembaran batu ini. Kenapa harus ke sini ya?
Ya Tuhan, tunjukkanlah. Dia juga ngerti perbintangan, Ben. Perbintangan, ramalan. Wah, gila sih. Pantas aja pemahaman kesadaran dirinya di sini tinggi banget. Dia di apa ya? Istilahnya dinilai seorang jenius, Bang, di zaman itu. Pantas. Jadi dari kecil si Tantuha ini itu tuh bener-bener dari kecil udah pinter, kan. Tapi si rajanya ini ngambil pengetahuan dia tentang reinkarnasi, kan. Dia itu kastanya di mana tuh, Bang? Maksudnya kok dia bisa jadi penasihat raja ya? Dia itu kayak masih cuman orang biasa sih, Ben. Terus karena dia kejeniusan dia itu loh, jadi kayak ya karirnya naik terus kan, Ben. Oh, tunjukkan lagi kemana, tunjukkan. Oke, kalau kalau gue baca di kisahnya yang Imhotep ini ya, sebenarnya dia itu nggak tertulis namanya. Aslinya nggak tertulis namanya. Aslinya nama asli dia tuh tidak tertulis, tidak diketemukan. Jadi perkiraan nama dia tuh Imhotep. Tapi si karakter yang diceritakan ini, yang arsitek sekaligus royal advisor sekaligus dia tuh punya banyak gelar, Bang. Pokoknya dia punya banyak gelar karena saking pinternya. Itu. Jadi gelarnya banyak. Tapi dia nama aslinya dia banget tuh nggak tercatat sebenarnya. Maksudnya mereka nggak ketemu catatan dari zamannya dia. Baru di periode tahun berapa gitu, agak baru 1300-an gitu baru ketemu ada yang namanya Amenhotep III. Itu satu-satunya yang text name-nya yang terselamatkan gitulah. Tapi itu baru kemungkinan doang jadi nama dia Imhotep itu. Tapi jadinya di apa ya istilahnya, dirilis sebagai namanya Imhotep nih yang si karakter ini. Imhotep itu bisa kalau diartiin apa? Nggak ada ya? Di sini nggak ada sih. The one who comes in peace. Tuh, itu aja kayak gelar, Cok. Iya, kayak gelar ya. Jadi nama asli dia nggak ada catatannya. Mereka nggak ketemu. Tapi saking terkenalnya kisahnya ada terus gitu. Kisahnya dia tuh ada terus sampai bergenerasi tuh selalu ada nih si kisahnya si royal advisor yang sekaligus arsitek ini. Dia bikin pemahaman tentang pengirigasian air, malah dia ngerti nih. Istilahnya gue ya, irigasi air tuh istilah gue. Intinya dia ngerti sistem lah. Iya, soalnya dia juga yang pertama kali bikin piramidnya King Djoser yang di dinasti ketiga. Piramid yang ada step-stepnya, Bang. Piramidnya yang berundak-undak. Nah, itu dia yang bikin pertama kali, dia arsiteknya gitu. Sedangkan kalau yang Giza itu udah bukan dia gitu yang bikin. Cuman yang pertama kali konsep piramid berundak-undak itu dia yang bikin. Oh gitu. Dari situ raja-raja berikutnya jadi berlomba-lomba membuat piramid yang lebih sempurna. Gara-gara konsep piramid pertamanya di si karakter ini. Gue liatin muminya dulu deh. Sempet disiksa dulu sih, lidahnya dipotong sih. Badan gue merinding, ntar daging manusia gue. Soalnya gue tadi berdiri kan, ini kepalanya dia nih ya, ini kepala gue giniin kan. Ada yang aneh, nggak dari bentuk wajahnya gitu kan, tengkorak kan. Terus gue lihat kok ini lidahnya kok nggak ada kayak bekas potongan sasatannya gitu loh, kayak rapi kan. Ini nggak ada lidahnya nih, nggak ada. Nggak ada lidahnya ini, gue bilang lah. Berarti ini bener nih, Ben. Iya, gue sampai ikut merinding. Ntar dulu, Ben. Gue masih manusia, Ben. Gue kaget, ntar dulu.
Aduh. Gue masuk, aduh, tar dulu. Guys, sebentar ya guys, pelan-pelan ya. Gue kaget aja kayak dia lihat mumi nggak berlidah tuh kayak gue kaget aja. Tar dulu ya. Gue masuk lagi. Ini sebenarnya disiksa dulu sih, Ben. Ada berapa luka gitu loh. Gue rasa kayak, wah udah cocok nih gue ngecek mayat. Ada berapa luka gitu loh. Oh, luka. Jadi gini, Ben ya. Lukanya tuh ada di sebelah, di sini, di dekat perut sebelah kiri. Dibilang gue nggak tahu hidup atau enggak, tapi kondisinya itu kayak ada banyak luka. Di sini di Ben, ada kayak luka di telinganya ini ya, ada luka besatan kecil-kecil. Tapi masa ya orang ngelukain kayak dikit-dikit, ngerti gak sih? Iya. Kayak gigitan berarti. Nah, gitu. Iya. Lu tuh atas telinga kan, nah kayak ada bekas gosetan gitu. Iya, itu mengerikan sih Bang. Aduh, gue sampai nggak kebayang mati kayak gitu, mengerikan banget. Tapi dia meninggal dengan baik itu. Jadi kayak ada sebuah gambaran tuh, ada kayak roh yang keluar terus, tapi dengan kondisi positif kan, ngerti kan? Kayak pokoknya gue nggak ngerasain negatif. Tapi kenapa gue harus kesini ya? Gue gak tau ya, pas gue mencoba untuk tangan gue untuk menggapai si mayat ini, kayak ini mayat disayang banget sama nyokapnya kan. Kayaknya dia tuh kayak adalah orang yang disayang sama ibunya gitu ya. Tahu nggak, Pen? Ya. Kenapa? The Secret itu adalah penemuan dia. Apa Bang penemuan dia? The Secret. Salah satu pemahaman dia sebenarnya. Cuman The Secret pemahaman sekarang itu beda dengan yang dia pahami. Lo tau kan pemahaman The Secret kan? Buku-buku. Tau kan? Nggak tahu. Ini yang apa ya? Di saat kita memikirkan sesuatu tuh akan ketarik. Jadi di buku The Secret itu dikatakan bahwa apa yang kita pikirkan, kita akan narik apa yang kita pikirkan itu. Nah, dasarnya apa yang kita pikirkan. Tapi pemahaman dia sama pemahaman The Secret sekarang agak beda nih. Nah, di pemahaman dia adalah kalau semua aspek yang telah terkondisikan gitu. Jadi bukan hanya apa yang kita pikirkan doang, Ven. Oke. Cuman ada sebuah kondisi yang memang semua aspek tuh menyatu di sebuah titik yang sama. Jadi memang butuh waktu. Nah, di Secret zaman sekarang adalah ya pikirin aja apa yang lo pikirin, mau bikin mobil atau mobil datang. Oh iya. Oh, ini konsep itu ya, law of attraction. Nah, law of attraction benar. Nah, di sinilah kesalahannya. Kalau dia itu adalah di sini ditambahan di sini kata dia itu kayak semuanya itu harus pemahaman Memenuhi syarat. Iya, ada syaratnya. Ada aturannya. Semua aspek bertemu pada titik yang sama, yaitu masih berhubung dengan waktu juga. Oh. Jadi butuh waktu untuk mencapai sebuah titik yang lo mau. Bisa berapa tahun kemudian. Makanya, tapi pada akhirnya jadi gue inget lagi kan. Makanya banyak orang yang suka nulis di buku. Pada akhirnya berapa tahun kemudian kejadian. Ini tentang energi tarik menarik lah ya. Iya. Law of attraction tadi benar. Law of attraction. Tadi ingat gak gue bilang ada perselingkuhan, selingkuh-selingkuhan? Iya. Tar dulu nih, gue takutnya ini sebuah skemanya nggak seperti itu. Tar dulu nih, Ben. Coba kita cari tahu lagi Bang, soalnya ini juga belum gitu jelas. Nah, ini kita masih kayak, ini gue harus kayak sadar ngecek gitu dulu deh. Ini yang gue tangkap di cerita ini, Ben. Sebenarnya itu tuh permaisuri yang
yang dinikahin paksa. Nah, gue nggak paham ya dinikahin paksa gitu. Intinya ya salah satu ya istri lah, salah satu istri yang memang dinikahin paksa. Jadi bukan menikah secara satu sama lain menginginkan, ngerti kan? Oke. Nah, memang ada si wanita ini memang pada akhirnya itu kayak apa ya kita? Ada diskusi pengetahuan. Dan pada akhirnya si wanita ini memang agak tertarik sama dia, sama si Tantuha ini. Di situ. Tapi kalau kita ngomong perselingkuhan belum sampai perselingkuhan. Ngerti kan? Cuman langsung tuduhan. Jadi salah satu sebenarnya dasarnya adalah ketakutan dia itu, Van, bukan karena gini, sejatinya kan pembangkangan. Cuman pada akhirnya dialihkan ke konsep perselingkuhan, fitnahnya. Supaya pejabat di bawah Firaun ini ngukum dia karena dosanya itu kayak ngambil istri orang, ngerti nggak? Ini dia kena fitnah aja, Van. Sebenarnya Firaun ini takut sama nih orang. Karena nih orang kan punya kesadaran tinggi dan nggak mau diatur, ngerti kan? Ya pasti banyak orang yang khawatir. Nah, si istrinya ini mungkin bisa dibilang salah satu orang yang suka dengerin diskusi pengetahuan. Nah, momentum itu yang dipakai untuk menjelaskan ke para pejabat yang di bawahnya dia. Oke. Dari itu. Paham. Ya, itu sangat mungkin terjadi. Di situ sih. Ya, jadi sejatinya sebenarnya dia secara sejatinya dihabisin itu gara-gara dia Firaun takut akan pengetahuan dia dan pada akhirnya masyarakat tuh berubah prinsip dan sistem. Itu yang paling ditakutin. Cuman nggak mungkin bisa dihabisin secara berbeda karena banyak masyarakat suka sama dia. Otomatis harus cari fitnah dong untuk nyerang nih manusia, ngerti kan? Jadi Tantuha ini diserang pakai fitnah dulu untuk diakhiri. Paham gak? Di situ. Ya. Karena ya rakyat aja udah mendewakan dia, Bang. Maksudnya udah didewa-dewakan sama masyarakat kan. Takutnya kan dia terjadi pemberontakan kan takutnya di situ. Ya itu sih, Van. Nih gue udah bingung nih gue. Oke, Van, kita cukup dulu kayak takut kepanjangan kali ya. Iya, tapi ini mind blowing sih, Bang. Si karakter orang Tantuha. Ya paling nggak gue nggak harus baca kayak lo ya. Lu langsung tahu gitu, ini kecurangan. Gue kaget, Terlalu bagus. gue kaget Mumi gue kaget dah. Mumi bikin kaget terus gitu. Cuman gue nggak ngerasa ketakutan, Van. Makanya gue tadi kayak aman-aman aja. Gue nggak ngerasa kayak nih mayat kayak dark gitu kan. Gue nggak dapetin itu gitu loh. Cuman memang dia dikelilingin kayak sebuah sesuatu yang kayak menjaga tempat ini, ngerti gak? Supaya mungkin nggak bisa keakses kali. Konteksnya di situ yang gue pahamin. Jadi ruangan ini kayak bisa dibilang kayak ada sebuah seal negatif untuk supaya orang tuh nggak bisa sabotase tempat itu. Tapi itu maksudnya yang ngesil itu tuh penyihir dari mana, Bang? Penyihir beda lagi. Oh, dia penyihirnya itulah ya, yang berpihak ke pejabat-pejabat itulah kali ya. Iya, di situ. Jadi intinya ini korban fitnah aja sih, Ben. Tapi tragis banget sih, Bang, maksudnya mati. Maksudnya matinya tragis, walaupun ya tapi dia di jalan yang lurus ya. Maksudnya kayak secara rohnya dia baik-baik aja gitu. Baik-baik aja. Cuman kita belum clear ya untuk yang di dalam sini. Karena gue masih kayak butuh ngotak-ngatik pemahaman. Gue nyimpen linknya kok. Iya. Jadi kapan pun bisa kesini sih.
Karena Ya harus cari tahu Bang, dia banyak banget pengetahuannya. banget dia banyak banget. Gue nggak tahu ada tuh bunga ungu aja. Bunga ungu ini dikasih ke anak kecil, gue nggak tahu buat apa. Banyak banget dia kayak ngerti banyak banget, gue nggak tahu apa. Oke lah kalau gitu guys, pokoknya nanti coba kita penelitian lagi di sini. Pokoknya support kita terus aja guys. Oke kalau gitu guys, semoga bisa ngedukasi kalian, bisa menambah apa ya, rasa penasaran kalian untuk banyak neliti deh. Itu sih kepengenan gue sih. Banyak neliti, banyak analisis, pada akhirnya kayak kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin dari gue dan Feni undur diri. Thank you guys. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa support channel ini terus guys. Kalau enggak, gue bakal asal frekuensi ke kamar lo. Bye.